Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin, berdoa dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu, bukan? Agar kita saling mengenal. Perkenalan ibu dulu ya. Oke, perkenalkan nama ibu Angela Putasari S. Ibu merupakan guru BK di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, saya boleh memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan asal kelas. Oke, boleh dari samping kiri atau kanan ibu? Kanan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Pramudia dari kelas 11. Halo. Ada yang ingin menanggapi yang ada yang ingin ditanyakan? Saya Fadilani Safarisi dari kelas 11. Oke Bu, perkenalkan aku Briliana Edita, biasa dipanggil Bril, dari 11 juga. Perkenalkan, nama saya Desaki Nurdiksan, saya dari kelas 1 juga, dan panggilan saya Ihsan boleh. Oke, Ihsan. Perkenalkan, saya Soli Petrolisa dari kelas 11 juga di Di sini sebelumnya sudah saling mengenal. Sudah. Ya. Di sini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Pertama ya. Oke, Ibu jelaskan sedikit. Konseling kelompok merupakan suatu proses konseling di mana konseling itu melibatkan anggota kelompok. Di suatu kelompok itu berisikan anggota kelompok di mana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Jadi anggota kelompok itu juga bisa membantu mencari solusi dan mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok. Ya, bisa dipahami? Oke. Adapun asas-asas di konseling kelompok ini yaitu di mana anggota kelompok itu di mana anggota kelompok itu harus menjaga kerahasiaan apa yang kita bahas di suatu kelompok ini, dalam anggota kelompok ini jangan disebar luaskan ke orang lain, cukup kita bahas di kelompok ini saja, di kegiatan ini saja. Dan juga ibu berharap agar kalian itu kesukaraan kalian untuk menceritakan permasalahan kalian tanpa adanya paksaan. Ibu juga berharap kalian dapat berperan aktif dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Ya, apakah ada yang
sebagai konselor itu ibu memandu jalannya kegiatan yang konseling kelompok ini. Kalian di sini berperan aktif dan mengikuti peraturan yang sudah ada. Oke, bisa? Oke, kita waktu konselingnya berapa menit ya? Satu sesi ya, satu sesi kita 45 menit ya. Kayaknya kita ice breaking dulu aja ya, biar semangat ya. Ibu, ice breakingnya itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau tepuk pagi itu 1 kali tepuknya, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam diam, tidak tepuk. Ya. Nah, itu kalau ada yang salah atau yang nggak fokus, itu kita apa namanya? Kasih challenge gitu ya, kayak menunjuki bakat. Bakat nggak? Oke, jadi kalian harus konsentrasi ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, ibu pelan-pelan dulu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk Zaki. Oke, kita mulai tadi uji coba ya. Oke, fokus ya. Kelihatan banget Zaki lagi nggak baik-baik ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Aduh, Zaki. Oke, tadi kan kesepakatan kita di awal tadi yang nggak fokus tunjuk bakat ya. Oke, Zaki boleh tunjuk bakat Zaki. Ayo. Bantu. Boleh ya. Jalan-jalan ke kota Malang. Apel rasanya manis. Cakep. Kalau mau suasana yang tenang, mulai jam 7 manis. Oke. Zaki masih bisa senyum manis meskipun dia tidak baik-baik saja ya. Ibu ingatkan sekali lagi, tadi kan sudah kita sepakati. Tadi apa saja ada peraturan di kegiatan ini tadi kan, di konseling ini ada peraturannya. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti peraturannya sampai kegiatan ini berakhir. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok ini? Siap. Oke, kalian sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami? Siap. Di sini kalian bisa menceritakan permasalahan kalian. Siapa yang mau duluan menceritakan permasalahannya? Saya. Oke, Bagas. Jadi kalau misalnya untuk saya pribadi, masalahnya itu lebih terkait ke manajemen waktu ya. Karena kita sebagai pelajar, apalagi sekarang ini udah kelas 11, yang bisa dibilang kelas 11 ini kayak seluruh materi inti pelajarannya itu ada di sini gitu. Belum lagi kita itu juga ada UD dan pulangnya itu bisa sampai sore hari. Ditambah lagi lebih sering, apalagi kurikulum merdeka itu kan sering banget kerja kelompok yang bikin kita tuh jadi pulangnya malam, terus belum lagi ditambah sama les gitu. Nah jadi ketika pulang rumah itu kita tuh mau udah ngerasa kayak capek gitu. Jadi akhirnya ketika ngerjain tugas kita juga kayak seadanya aja gitu, jadi nggak maksimal. Kemudian ketika kita ngerjain tugas itu juga bisa sampai tengah malam. Akhirnya
jam tidur kita itu jadi kayak kurang gitu, sehingga pada keesokan harinya kita belajar itu malah jadi nggak maksimal, kita nggak terlalu mendengarkan apa yang guru sampaikan ke kita akhirnya. Nah ya itu sih Bu, akhirnya karena banyaknya sekali tugas dan juga bertabrakan waktu, jadi nggak bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, jadi permasalahan tugas ini di manajemen waktunya yang buruk ya. Oke, lanjut, siapa yang mau bercerita? Saya. Dia dulu. Dia aja. Kalau Bril ini Bu mungkin masalah beban akademik berlebihan dan prestasi tuntutan gitu Bu. Karena akhir-akhir ini kan merasa capek, banyak PR, tugas, kerja kelompok juga, terus kepala tuh rasanya hati juga berat kayak itu menjalaninya Bu. Pengen istirahat sebentar, tapi tuntutan nilai tinggi bikin terus tekan-tekan gitu Bu. Coba belajar sekuat tenaga, begadang, kadang juga ngorbani waktu main sama teman-teman. Ya akhirnya juga nilai nggak sesuai Bu itu Bu. Terus mulai mikir nggak cukup pintar kah atau gimana Bu gitu Bu. Jadi permasalahan yang Bril alami itu tuntutan dari orang tua ya, terus Benar juga. teman juga gitu ya. Oke, ada lagi yang dari Dila. Oke. Gitu kan, kalau misal pelajar tuh sebenarnya dia tuh paham teorinya kalau nggak semua hal itu kan harus bisa di semua bidang kan, nggak semua orang tuh harus bisa di semua bidang. Nah dia tuh sadar kalau misalnya dia tuh punya kekurangan yang besar banget di hitung-hitungan. Cuman karena orang tua Dila tuh maksa buat masuk IPA, jadi Dila tetap masuk IPA kan. Nah, tapi di hitung-hitungan itu karena Dila ngerasa kurang banget, jadi Dila merasa Dila tuh nggak setara sama teman-teman Dila yang lain. Nah, karena kayak gitu, Dila juga nggak fokus kalau misal oh ternyata Dila tuh punya kemampuan yang lain yang nggak mesti hitung-hitung sebenarnya, tapi karena udah terlanjur fokus sama hal-hal yang Dila nggak bisa aja, jadi Dila ngabaikan hal-hal yang sebenarnya Dila tuh bisa. Nah ini tuh berdampak besar banget ke sehari-harinya Dila. Jadi Dila tuh kalau pulang ke rumah itu udah dalam kondisi yang beneran bad mood, capek, terus jadi gampang marah, jadi nggak banyak waktu juga buat keluarga, jadi langsung masuk aja ke kamar terus tidur. Terus di sekolah juga kalau misal habis bagi-bagi nilai misal terus Dila nggak puas sama nilai Dila tuh jadi males bergaul sama teman-teman yang lain, apalagi sama teman-teman yang Dila rasa tuh mereka emang di atasnya Dila, jadi Dila tuh ngerasa insecure sendiri, dan itu tuh ya problem Dila sendiri, tapi Dila nggak bisa marah-marah sama yang lain. Udah. Jadi permasalahan yang Dila alami itu, Dila itu sulit untuk mengelola emosi Dila ya. Oke, siapa yang bercerita lagi? Oke, Zaki. Jadi Zaki itu sering dituntut banget sama orang tua untuk belajar terus, untuk meraih jadi satu. Zaki itu capek banget, kayak bangun pagi aja di sekolah les bisa tuh cuma paginya 10 menit paling banyak itu, terus lagi capek banget rasanya, nggak ada waktu main, nggak ada main game, apa gitu, capek banget.
Oke, terakhir Kalau aku tuh lebih ke gangguan kecemasan, jatuhnya sama susah tidur akibat stres akademis. Sekarang kan lagi banyak-banyaknya tugas, terus les juga, terus tuh les kan, terus ngerjain lagi tugas di rumah gitu. Jadi kayak susah tidurnya tuh ada, tapi juga cemas gitu. Pas mau tidur kayak cemas, besok ini gimana ya, tugas ini udah selesai semua atau belum gitu. Terus sama sekarang kan udah pasti kelas gitu, mau ke jenjang yang lebih tinggi, udah mikir, udah cemas dari sekarang. Bisa nggak ya bagian orang tua, kayak udah mikir, jadinya stres sendiri akibat kecemasan sendiri. jadi tadi lebih ke depresi ya, stres karena tekanan akademik juga itu ya. Oke, kalian sudah menceritakan semua permasalahan yang kalian alami. Jadi di sini kita sepakati dulu untuk cerita masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu dan kita selesaikan. Mungkin kayaknya masalahnya Bagas dulu. Masalah Bagas. Iya. Yang lain gimana? Sepakat? Setuju. Oke. Jadi boleh Bagas untuk menceritakan lagi. Adakah yang ingin diceritakan lagi? Mungkin sedikit tambahan aja ya, karena saking banyaknya tugas yang menumpuk itu, jadi nggak semua tugas itu bisa diselesaikan di rumah aja gitu. Akhirnya kita menyelesaikan di sekolah, bahkan di jam pelajaran guru lain gitu. Nah sebenarnya itu tuh nggak boleh dilakuin gitu. Nah akhirnya ya karena itu sih sangat perlu itu gimana caranya memanajemen waktu yang baik. Oke. Bagas sudah menceritakan lagi permasalahan yang dialami. Kepada teman-teman yang lain, ada nggak yang ingin menanggapi atau mengasih saran solusi untuk Bagas mengatasi atau menyelesaikan masalahnya? Mungkin dari Gila dulu. Jadi sebenarnya kan kita ini kan satu kelas dan satu sekolah juga kan. Jadi masalahnya tuh sebenarnya nggak jauh beda. Nah, jadi kebetulan juga satu tempat les. Jadi Gila rasa kalau misal emang hari itu tuh tugasnya banyak banget dan hari itu mata pelajaran lesnya juga udah dilalui, udah dilalui di sekolah maksudnya. Nah, besok itu tugasnya udah harus dikumpul. Gila rasa nggak apa-apa ngerjain tugasnya tuh di tempat les. Even waktu itu tuh mata pelajaran lesnya nggak sesuai sama tugas yang lagi kerjainnya. Misal kayak hari itu lesnya tuh matematika TL, tapi Bagas punya tugas kimia yang harus dikumpul besok pagi. Nah, jadi Gila rasa nggak apa-apa buat kerjain dulu tugas kimianya, baru simak matematika TL yang ada di les. Karena kan les itu kan sifatnya opsional kan. Lebih penting lagi tugas kimia. Gila rasa Bagas bakal lebih pusing lagi kalau misal dia ikut matematika TL tapi tugas kimianya nggak selesai. Jadi mending selesaikan dulu tugas kimia. Atau kalau misal itu bisa dikomunikasiin sama gurunya, kayak Bu, tugas dari Ibu tuh buat minggu ini udah 5 gitu. Nah kayak ya nggak masuk akal lagi kami harus kumpul di minggu ini semua. Itu juga boleh, tergantung Bagasnya mau pilih opsi yang mana. Oke, terima kasih. Gila sudah memberikan solusi. Oke, ada lagi yang ingin memberikan solusi? Tapi aku lebih ke setuju aja sama Bagas, soalnya aku juga agak kurang juga di mengatur waktu. Benar juga aku les walaupun beda sama Bagas, tapi kadang-kadang kayak tugas di rumah belum selesai, udah mau les lagi. Dari Bagasnya aja dulu, mungkin ada yang masih belajar atau Bagas ada yang belajar, ceritakan kita bahas. Kalau
batasan jam les. Nah kita tuh semuanya juga ya mungkin dari saya sendiri jadi punya kendala kalau misalnya kalau ingin mengerjakan tugas kimia pada besok harinya. Nah itu tuh biasanya saya nggak bawa bukunya karena misalnya untuk hari ini tuh nggak ada pelajaran kimia itu gitu. Jadi untuk ngerjain di pada saat lesnya tuh nggak bisa gitu. Lain Bagas. Mungkin dari Zaki dulu, kalau saran buat Bagas sih betul kan tadi kata Aditi, misalnya ada di les itu kan pelajaran di lesnya MKTL, sedangkan Bagas ada tugas kimia itu tuh mungkin bisa itu menurut Zaki aja. Zaki kan sering les berdua, jadi Zaki tuh kadang Zaki les apa, Zaki ngerjain apa. Misalnya Zaki kemarin les kimia, jadi Zaki tuh videoin lesnya, jadi Zaki cuma ngerjain yang tugas lain gitu. Mungkin Bu, kalau masalah nggak bawa buku kualitas ya situ kita kan udah saran Bril aja manajemen waktu ini kan ada schedule gitu guys. Jadi Bril sering saran Bril dari pengalaman Bril ya, kalau udah ada PR tuh kan kita ada handphone, nah kadang-kadang tuh langsung Bril tulis ini yang harus kita kumpul. Jadi kalau bisa dibawa terus sebelum selesai misalnya tugasnya. Oke, semuanya sudah memberikan solusi, saran, dan masukan ya. Oke, gimana Bagas? Saran dari teman-teman sangat amat membantu ya. Mungkin dari teman-teman semua saya bisa mulai merubah hal tersebut. Oke, saja karena kalian sudah menceritakan masalah kalian dan juga Bagas sudah menceritakan permasalahannya, dan kita bersama-sama menyelesaikan dan mengasih solusi, saran dan masukan untuk permasalahan Bagas. Kita langsung ke kegiatan teknik relaksasi. Nah, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu, Ibu jelaskan sedikit. Teknik relaksasi itu adalah teknik untuk menurunkan ketegangan otot yang sedang kalian alami dari permasalahan stres akademik, depresi, kecemasan, sulit tidur, gangguan pola makan gitu. Jadi kalau kita menerapkan teknik ini, itu bisa menurunkan ketegangan otot yang tadinya kita cemas, itu bukan lebih rileks gitu. Oke, kita praktekkan. Oke, Ibu. Pas banget kan pakai baju olahraga. Oke, Ibu minta kalian mengatur posisi duduk kalian dengan nyaman. Coba. Duduk dengan nyaman. Oke. Coba Ibu minta kalian untuk tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Buang. Ini Ibu ulangi selama 3 kali ya. 3 kali. Oke. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke, sudah. Kalian bisa fokus ke pada kelompok otot kalian, seperti kalian menundukkan kepala terlebih dahulu. Kita tegangkan dulu selama 5 detik. Oke, lalu kita rilekskan otot-otot tubuh kita. Sudah? Oke, kita mulai dari kaki, otot kaki. Coba kaki kalian ya, tegangkan jari-jari kaki dan telapaknya. Tegangkan.
kembali. Oke. Sudah. Terus ke bagian betis. Pegangkan otot betis kalian dengan menekan tumit. Tekan tumit. Tumit ke lantai, tekan tumit ke lantai. Nah. Terus sampai. Terus sampai. Terus sampai. Terus sampai. Oke, rileks kembali. Oke, selanjutnya ke bagian paha. Kalian boleh menekankan kedua paha kalian, kencangkan otot. Paha dan kencangkan otot. Lalu lepaskan. Sekarang bagian perut dan pinggang. Kalian bisa mengencangkan perut kalian. Kencangkan perut kalian. Oke. 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 Lalu lemaskan. Sudah melemaskan perutnya. Oke, selanjutnya bagian dada. Tarik nafas dalam. Tahan sambil mengencangkan dada. Tarik nafas dalam, tahan sambil mengencangkan dada. Mengencangkan dada. Tarik nafas dalam, tahan sambil mengencangkan dada. Mengencangkan dada. Tarik nafas dalam, tahan sambil mengencangkan dada. Mengencangkan dada. Tarik nafas dalam, tahan sambil mengencangkan dada. Lalu buang nafas. Relax, perlahan, buang nafasnya. Oke, sudah. Sekarang tangan dan lengan. Kepalkan tangan kalian. Kalian bisa mengepalkan seperti ini dan juga seperti ini. Senyaman kalian. Oke. Kencangkan otot lengan kalian. Kencangkan.
lalu rileks kembali. Oke. Sudah. Oke, selanjutnya leher dan bahu. Nah, kalian bisa mengangkat bahu kalian ke arah kuping ini. Ya, tahan. Ya, satu-satu. Tahan yang kiri dulu apa yang kanan dulu? Nah, oke. Oke, angkat bahu kalian ke kanan, itu ke kanan, ke telinga, ya. Tahan 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 ya. Oke, turunkan perlahan. Oke, selanjutnya bahu yang sebelah kiri. Oke, Bu, bisa dimulai. Oke, turunkan perlahan. Yang terakhir, oke, terakhir ini kita pada otot-otot wajah. Langsung saja kalian bisa mengerutkan dahi kalian, pejamkan mata dengan erat, rapatkan rahang. Oke. Lalu lepaskan semua secara pelan. Oke, Bu kasih waktu kalian istirahat selama 2 menit untuk merilekskan tubuh kalian. Ya, boleh.
Sudah? Oke, coba kalian rasakan perbedaan antara tegang dan rileks tadi. Sadari bagaimana tubuh kalian itu terasa lebih ringan dan nyaman setelah dilemaskan. Oke, kita akhiri teknik relaksasi ini dengan pernapasan lagi. Kita tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Oke, pada kegiatan teknik relaksasi ini sudah selesai. Ibu mau kalian bisa berbagi pengalaman dan perasaan kalian setelah mengikuti latihan relaksasi itu. Boleh? Siapa yang ingin memberikan pengalamannya? Siapa dulu? Jadi pas waktu relaksasi itu badan tuh ngerasa ringan banget, enteng gitu. Pas semua kayak habis relax tuh tekan gitu, relax gitu. Rasa plong. Ya, rasa plong ya kalau sudah melakukan teknik relaksasi. Ada lagi? Tadi kan sama-sama aku cemas. Saya juga motivasi agak cemas. Terus kalau melakukan teknik relaksasi ini lebih relax, terus lebih konsentrasi. Ada lagi? Kalau dia bilang mungkin saya tuh kayak habis bangun tidur. Benar itu benar. Ada lagi? Sama. Oke, di sini kalian bisa menerapkan teknik relaksasi itu kalau di rumah maupun dimanapun. Untuk tempatnya nyari posisi yang nyaman. Kalau kalian ingin ujian nih kan, bentar lagi ujian karena kalian bisa tuh malam-malam atau enggak sebelum berangkat sekolah itu kalian terapkan teknik itu. Jadi bisa tadi yang kecemasan, menurunkan kecemasan, tadi yang depresi atau ketegangan untuk menghadapi ujian gitu kan, kalian bisa menerapkannya agar otot tubuh kalian itu rileks gitu kan, nggak tegang-tegang, nggak merasa cemas lagi kan. Sepertinya kegiatan counseling kelompok kita ini akan berakhir. Sebelumnya Ibu kita sepakati dulu kalau kita akan melanjutkan kegiatan ini lagi, counseling kelompok ini. Kira-kira kapan kalian bisa? Habis istirahat. Ya, habis istirahat. Ragu aja gitu. Ya bisa. Oke, karena kegiatan kita ini akan berakhir, sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu kita akan mengadakan kegiatan coaching kelompok lagi di hari lain. Adakah yang ingin mengasih hari ya? Menurut aku Besok. Oke, ada lagi? Apa? Benar ya, benar. Ya besok aja. Besok aja. Oke, besok. Jadi di hari Selasa ya. Ya. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan lagi terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan counseling kelompok ini. Kalian sudah mengikuti peraturan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kalian berperan aktif di dalam kegiatan ini dan kalian
bisa secara terbuka tanpa adanya paksaan untuk menceritakan permasalahan kalian di anggota di konseling kelompok ini. Nah, Ibu berharap dengan kegiatan ini ada manfaatnya ya, positif buat kalian ya. Yang kalian mengalami stres akademik, tadi tekanan akademik tadi, kalian bisa menerapkan teknik relaksasi itu ya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan ini, tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa pula. Oke, doa Ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu.